Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di Putra Toys. Balik lagi nih ke segmen BM alias Bincang Mini Pla, yang pastinya udah kalian tunggu-tunggu banget kan. Karena udah lama banget gua nggak ada segmen BM ini lagi. Karena jujur gua kewalahan banget buat ngatur konten yang ada di TikTok, di Instagram Reels, terus di YouTube Short, sama konten panjang gue. Makanya sekarang konten panjang gue yang ada di YouTube itu seminggu sekali. Padahal dulunya kan seminggu 2 kali gitu. Ya gue minta maaf ya guys ya. Dan sekarang gue mau coba adain lagi untuk konten Bincang Mini Planya. Dan di konten BM kali ini bakal jadi konten BM terpanjang, karena gue bakal ada 4 pembahasan langsung dari Mini Pla Goes User. Yaitu yang pertama ada Mini Pla Premium Bandai Tega Jun plus Yudo Garyudo dan juga Dark Wolf Decaliber. Kemudian ada Mini Pla Premium Bandai King Candler. Yang ketiga ada Mini Pla Premium Bandai Orca Buster dan juga Yudo Wild Goes You Wolf. Dan yang terakhir ada Mini Pla Premium Bandai Rio Tega Sword dan juga Tega Sword Goes You Wolf, yang tentu aja harganya gila banget guys. Udah lah, gak usah lama-lama lagi, langsung kita masuk ke topiknya. Jadi yang pertama, gue bakal membahas tentang Mini Pla Premium Bandai Tega Jun plus Yudo Garyudo dan juga Dark Wolf Decaliber-nya, yang dimana dia bakal rilis di bulan Januari 2026 dengan harga 1.440.000. Ini Mini Pla loh, bukan Shokugan Modeling Project. SMP Magic King kemarin aja cuma 1,2 juta. Ini Mini Pla Premium Bandai harganya 1,4 juta. Gila sih. Langsung aja kita lihat bakal sebagus apa. Jadi yang pertama kita dikasih lihat dari Yudo Garyudo-nya, yang dimana ini juga Premium Bandai. Dan pertama kali gue lihat, gila stikernya edan banget. Kok bisa ya? Premium Bandai loh ini, tapi stikernya segila ini. Dan jujur gue kurang suka sama desain dari Garyudo-nya sih, yang agak aneh untuk bagian helmnya. Gila, first impression gue aja udah males banget sih ngelihatnya. Dan tentu aja dia memegang senjata dari Tega Jun, mode tembakannya sekaligus changernya juga, yang lagi-lagi polosan, gak ada detail sama sekali. Bahkan dikasih stikernya juga enggak cuy. Kita lanjut lagi aja. Di sini kita mendapatkan senjata dari Wolf Decaliber versi darknya yang digunakan sama si Garyudo ini, yang lagi-lagi juga polosan dan gak ada detail sama sekali. Dan kalau kita lihat di bagian jubahnya itu juga kaku ya guys, bukan modelan kain kayak Blokis. Aduh, Blokis gak usah dilawan lagi deh, udah gak level lagi sama Bandai ini mah. Dan untuk artikulasinya pun ya normal aja sih, kayaknya belum ada upgrade juga. Kita lanjut lagi aja. Dan ini dia Mini Pla dari Tega Junnya, yang jujur gue cukup suka sebenarnya sama detailnya. Apalagi proporsinya juga yang pas, dia itu tergabungan dari tembakan dan juga dagger kayak begitu. Dan daggernya pun kalau dilihat sih dia agak panjang ya. Apalagi dikasih detail merahnya ini, gue cukup suka sih sebenarnya. Kita lanjut lagi aja. Dan ini dia Tega Jun mode robotnya, yang dimana jujur gue suka sama Mini Pla Tega Jun ini. Tapi sayangnya ini Premium Bandai dan harganya nggak ngotak cuy. Kayaknya gue bakal beli kalau harganya udah normal, mungkin di sekitar 800.000 atau 900.000, kayaknya gue sikat sih. Tapi kalau sampai 1,4 juta, enggak dulu deh. Kita lanjut lagi aja. Dan ini dia untuk artikulasinya kurang lebih sama kayak Mini Pla Tega Sword, beda di bagian kepala aja dan bagian sayap belakangnya. Kita lanjut lagi aja ke Dark Wolf Decaliber, yang bener-bener mirip banget sama Wolf Decaliber dari Mini Pla Goes User volume 3 yang udah gue review kemarin. Cuman berbeda di warnanya aja dan detail di bagian mata sama mukanya. Sebenarnya nggak ada yang spesial juga sih dari Mini Pla ini gitu. Kita lanjut lagi aja. Dan ini dia penggabungan dari Tega Jun dengan Dark Wolf Decaliber, yang sebenarnya cukup oke perpaduan warnanya. Dan ternyata ada perbedaan juga di bagian rantai-rantainya guys, yang lagi-lagi pakai stiker. Aduh, stiker ini Bandai nafsu banget sih sama stiker, aneh banget. Dan kalau kita lihat bagian kepalanya, kayaknya untuk si Tega Jun Decaclaw ini dia bakal mendapatkan kepala lagi dengan warna stikernya itu ungu dan juga warna dasarnya putih. Dan lagi-lagi ya ini cuman repaint aja dari versi Mini Pla volume 3 kemarin itu loh. Kita lanjut lagi aja. Nah ini dia ada perbandingan antara si Tega Jun Decaclaw dengan si Tega Sword Decaclaw-nya, yang dimana jujur gue lebih suka perpaduan warna Tega Jun sih. Kita lanjut lagi aja. Nah ini pembahasan yang kedua, yaitu ada Mini Pla Premium Bandai King Candler. Ini robotnya dari Fire Candle, yang bakal rilis sebelum Mini Pla Tega Jun, yaitu di bulan November 2025. Mungkin sampai Indonesia sekitar Desember atau Januari awal, dengan harga 1.280.000. Yang sudah pasti ini bakal gue skip. Kenapa? Karena dia cuma dapat pedang dan optional part tangan terbuka aja. Selain itu nggak dapat lagi. Kita lanjut lagi aja. Dan ini dia untuk full looks-nya. Kalian bisa lihat sendiri, stikernya di mana-mana.
stikernya. Aduh. Bahkan pedangnya pun warna silvernya ini kemungkinan besar stiker sih. Kecuali di bagian detail mukanya aja yang itu udah pre-painted. Ya maklum lah premium Bandai. Tapi gue nggak mau bahas banyak karena gue udah pasti skip. Dan juga ini menurut gue kurang sih untuk harga 1.280.000. Overpriced banget cuy. Kita lanjut lagi aja selanjutnya ke Minipla Premium Bandai Orca Buster dan Yudo Wild Gozu Wolf yang bakal rilis di bulan Februari 2026. Berarti kurang lebih sampai sini sekitar Maret akhir atau April awal dengan harga 1.380.000. Jujur, gue masih bingung sih ini termasuk overpriced atau enggak. Karena untuk si Tega Sword Akatsuki-nya ini beneran cakep banget. Dan Yudo Wild Gozu Wolf-nya juga cakep cuy. Kita lanjut lagi aja. Dan ini dia untuk full looks-nya dari Yudo Wild Gozu Wolf yang sedang memegang senjata Orca Buster-nya juga. Dan kalau kita lihat di sini, stikernya itu nggak terlalu banyak kecuali detail di bagian dada tuh yang warna gold. Dan juga ada lining-lining goldnya juga. Kita lanjut lagi aja. Di sini Yudo Wild Gozu Wolf-nya sedang finisher. Yang dimana si Orca Buster-nya ini kalau kita lihat dia sudah menggunakan cincin dari Gozuger. Jadi kemungkinan besar senjata dari Orca Buster-nya ini bakal ada optional part yang tanpa cincin Gozuger dan dengan cincin Gozuger. Itu nanti bisa kalian sesuaikan sendirilah kalau kalian koleksi ini. Kita lanjut lagi aja. Dan ini dia untuk Minipla Premium Bandai Orca Buster-nya yang bikin gua salfok sama stiker warna silvernya ini. Dan juga detail-detail warna goldnya. Tapi kalau dilihat-lihat nggak terlalu banyak ya stikernya untuk si Orca Buster ini. Kita lanjut lagi aja. Dan ini dia untuk Minipla Tega Sword Akatsuki yang desainnya tuh gue suka banget sebenarnya. Karena dia itu tema-tema samurai gitu cuy. Dan kita juga mendapatkan senjata pedangnya itu yang dipegang di tangan kirinya. Dan nanti kita juga bisa menempelkan kepala-kepala dari cincin Gozuger di bagian part belakang yang melingkar itu. Kayaknya bakal jadi lebih cakep sih. Dan seperti yang gue bilang tadi, untuk stikernya itu kayaknya nggak terlalu banyak ya. Cuman gue masih belum tahu. Kita tunggu aja untuk review dari orang Jepang. Kita lanjut lagi aja. Dan ini dia untuk artikulasinya. Ternyata artikulasinya tidak mengganggu untuk pose dari si Tega Sword Akatsuki-nya ini. Cuman gue masih agak bingung di bagian pahanya itu kenapa dia miringnya ke samping. Apakah dia nggak bisa maju ke depan? Kalau misal nggak bisa maju ke depan, dia bakal menghalangi dari artikulasi pahanya dong. Terutama keseluruhan kakinya gitu. Kita lanjut lagi aja. Dan ini dia untuk pose dari Tega Sword Akatsuki-nya yang kayaknya beneran partnya itu menghalangi artikulasi kaki sih. Kalian bisa lihat sendirilah ya, dia agak terhalang gitu bagian pahanya. Kita lanjut lagi aja. Dan ini dia untuk part-part yang bakal kita dapatkan. Dan ternyata gue salah guys, tadi itu bukan optional part, melainkan part lagi untuk si Orca Buster yang sudah menggunakan kelima cincin Gozuger. Dan yang paling kerennya itu, kita mendapatkan optional part Tega Sword yang sedang menunjukkan nomor 1 yang bakal kita lihat di foto selanjutnya. Dan seperti ini untuk pose debut dari Tega Sword. Keren sih sebenarnya. Dan part telapak tangan terbukanya juga itu jadi pose untuk Minipla Tega Sword Deka Claw-nya, yang dimana ini kan pose ciri khasnya yaitu yang sedang mengaum seperti ini. Ya oke lah sebenarnya untuk set Orca Buster dan juga Yudo Wild Gozu Wolf. Sebenarnya gue pengen banget buat ambil set ini. Cuman ada satu hal, selain harganya yang mahal banget 1.380.000, masalah lainnya ada di set selanjutnya, yaitu Minipla Premium Bandai Rio Tega Sword dan Tega Sword Gozu Wolf yang bakal rilis di bulan April dengan harga 2.240.000. Harganya udah tembus 2 juta coy, gila. Gimana gue mau koleksinya ini? Ini Minipla loh, udah ngalahin Super Minipla bahkan Shokugan Modeling Project. Dan kita nggak bakal dapet Tega Sword-nya. Jadi cuman si Ryu Tega Sword dan juga Tega Sword Gozu Wolf aja versi Yudo-nya. Lah ini mahal banget sih. Apa sih spesialnya? Kita lanjut aja fotonya. Yang pertama kita diperlihatkan oleh Ryu Tega Sword. Dan baru foto pertama aja sudah kelihatan di mana lokasi stiker-stikernya, yaitu ada di warna birunya itu, terus di tulisan-tulisan yang cuma dimengerti sama Gozuger. Terus di bagian part warna goldnya juga ini pakai stiker juga. Full pedangnya pakai stiker. Apalagi di bagian gagangnya itu ada logo Gozuger yang juga pakai stiker. Belum lagi untuk kepalanya si Ryo Tega Sword yang sudah pasti di jidatnya itu pakai stiker juga. Aduh gila banget sih ini.
Kita lanjut lagi aja, dan ini dia untuk form penggabungannya Ryo Tega Sword yang jujur gue suka banget guys. Dan menurut gue ini cocok banget untuk jadi final formnya atau final mekanya dari Gozyuger. Karena beneran sesangar itu cuy, dan bentuknya itu dia lebih bulky lagi. Gak kayak Tega Sword yang bagian kakinya tuh krempeng banget. Tapi dengan tambahan dari Ryo Tega Sword ini, Tega Swordnya jadi beneran lebih gagah dan kita mendapatkan dual swordnya juga. Bukan dagger lagi, melainkan ini udah jadi sword pedang panjang guys. Kita lanjut lagi aja, dan ini dia untuk artikulasinya. Karena dia base-nya itu masih menggunakan artikulasi Tega Sword, makanya artikulasinya tuh kurang lebih masih sama kayak Tega Sword, cuman lebih kelihatan kokoh aja gitu karena partnya lebih besar gitu. Kita lanjut lagi aja, dan ini dia penggabungannya dengan kelima anggota Gozyuger, yaitu ada Gozyu Tyranno di tangan kirinya, kemudian ada Gozyu Leon di tangan kanannya, kemudian ada Gozyu Unicorn di pundak kanannya, kemudian ada Eagle Shooter-nya juga, Gozyu Eagle di pundak kirinya, dan si Wolf Decaliburnya yang menjadi helmnya. Tapi meskipun ini keren, cuman dia itu hanya menggunakan setengah part aja guys, nggak full part. Karena kalau kalian lihat untuk si hammer Tyranno-nya ini, Tyranno Hammer, dia itu cuman setengah part aja, yaitu tangan kirinya aja. Sedangkan untuk tangan kanannya dan bagian kakinya itu tidak terpakai. Kemudian untuk Gozyu Leon, si bagian tangan kiri sampai ke bagian yang di atas kepalanya itu juga nggak kepake. Kemudian untuk si Gozyu Eagle, yang jadi armor atau panahnya itu juga nggak kepake. Untuk Gozyu Unicorn, ini bener-bener cuman kepalanya doang yang kepake, badannya nggak kepake sama sekali. Dan si Wolf Decalibur juga cuman kepake kepalanya aja, sedangkan untuk bagian daggernya dia tidak terpakai. Tapi sejujurnya gue masih punya imajinasi gue sendiri yang bakal gue coba nanti kalau seandainya si Ryo Tega Sword ini rilis dan sampai di gue. Karena gue sudah fix bakal ambil untuk Minipla Premium Bandai Ryo Tega Sword ini, meskipun harganya gila. Dan itu alasannya kenapa gue nggak ngambil Orca Buster, yang itu salah satu favorit gue juga, tapi harus gue relakan guys. Aduh, kita lanjut lagi aja, dan ini dia untuk Tega Sword Gozyu Wolf-nya, yang sebenarnya cukup keren karena dia simple gitu, tapi sayangnya untuk si Ryo Tega Sword-nya tidak ada detail sama sekali. Dan kita sudah bisa lihat ya lokasi-lokasi stikernya ada di mana aja. Kita lanjut lagi aja, ini untuk artikulasinya ya normal lah. Cuman yang paling gue sayangkan yaitu untuk bagian sayap Tega Sword-nya hanya satu arah aja seperti ini. Kita lanjut lagi aja, dan seperti di seriesnya kita juga mendapatkan optional part untuk si tangan Tega Sword-nya ini. Jadi seolah-olah si Tega Sword Gozyu Wolf-nya ini punya 4 tangan, yang dimana di foto selanjutnya kita juga bisa menggenggam senjata dari si Orca Buster dan juga si Wolf Decaliburnya yang kalian dapat dari volume 1 dan juga si volume Premium Bandai Orca Buster dan Wild Gozyu Wolf sebelumnya tadi. Cuman tentu aja ini nggak bakal berguna di gua karena gue sendiri kurang suka sama Yudo-nya. Makanya gue nggak ngambil Yudo Gozyuger volume 1 sampai kapanpun. Kita lanjut lagi aja, di sini ada Tega Sword Gozyu Leon yang bagian helmnya itu masih sama aja. Jadi dia ini menggunakan Yudo Gozyuger volume 1 untuk base bodinya. Jadi cuman diganti bagian part dadanya aja. Kita lanjut lagi aja, di sini ada Tega Sword Gozyu Tyranno yang dari volume 1 juga. Lanjut lagi ada Tega Sword Gozyu Eagle yang dari part 1 juga, dan yang terakhir ada Tega Sword Gozyu Unicorn yang dimana di sini lebih terlihat kawaii ya, lebih terlihat imut gitu untuk si Gozyu Unicorn ini. Dan kita lanjut ke foto yang terakhir. Di sini ada semua part yang kita dapatkan dari Minipla Premium Bandai Ryo Tega Sword dan Tega Sword Gozyu Wolf, yaitu kita bakal mendapatkan optional part lagi khusus untuk Yudo Gozyuger volume 1, yaitu bagian part tangan. Ini kayaknya part tangan sih. Kemudian juga ada bagian part perutnya dan juga bagian telapak tangannya yang cukup banyak ini. Dan tentu aja ada optional part tangan untuk pose angka satunya yang menjadi ciri khas Gozyuger gitu. Dan selesai sudah untuk bincang Minipla kali ini. Gila, 4 set sekaligus langsung gua bahas. Kesimpulannya, gua sangat suka banget dengan si Minipla Premium Bandai Tega Jun dan juga Orca Buster. Tapi karena harganya ini masih mahal, kayaknya gue bakal ambil nanti-nanti aja, nggak terlalu buru-buru juga. Karena nggak terlalu penting juga untuk
ultimate mekanya. Sedangkan untuk mini pla premium Bandai Rio Tega Sword itu sudah pasti bakal gua ambil. Meskipun Tega Sword Gozu Wolf versi Yudo-nya ini gue masih labil apakah mau gue koleksi atau gue jual lagi nanti. Kalaupun gue jual lagi, kayaknya nggak bakal gue masukin review karena kan kalian tahu sendiri stikernya itu segila apa. Kalaupun nanti gue review, gue nggak bakal pasang stikernya guys. Biar harga jualnya tuh masih oke lah. Ya, jadi segitu dulu aja untuk bincang mini pla kali ini, yaitu ada mini pla premium Bandai Tega Jun plus Yudo Garyudo plus Dark Wolf Decalibur. Kemudian juga ada mini pla premium Bandai King Candler. Kemudian ada mini pla premium Bandai Orca Buster dan juga Yudo Wild Gozu Wolf. Dan yang terakhir ada mini pla premium Bandai Rio Tega Sword dan Tega Sword Gozu Wolf. Dari keempat ini kira-kira ada yang kalian mau PO atau kalian mau koleksi? Atau menurut kalian ada yang kayak aneh lah, atau jelek lah, atau malah ini bagus banget di luar ekspektasi kalian? Coba tulis aja di kolom komentar ya. Kalau saran gue, kalau kalian punya banyak duit, langsung aja kalian ikut PO Tega Jun, kemudian Orca Buster set, dan juga Rio Tega Sword set. Tapi untuk King Candlernya nggak usah ikut, karena itu kurang banget sih menurut gue. Dan buat kalian yang bingung mau PO di mana, langsung aja kalian PO ke Tokopedia-nya dari Kido Place. Ini sudah terpercaya banget sama gua dan juga barangnya juga cepet sampainya. Jadi buat kalian yang mau order, langsung aja kalian kontak ke Tokopedia Kido Place ya guys. Dan harga yang gue sebutin tadi juga harga termurah yang gue temui. Kalau seandainya kalian ketemu harga yang lebih murah lagi, tulis aja di kolom komentar ya. Yaudah guys, jadi sekian dulu aja untuk bincang mini pla kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, share juga, supaya nggak ketinggalan bincang mini pla dan konten Putro Toys lainnya. So, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah!